Halo semuanya, namaku adalah Ibu Akmil. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Apakah semua Panglima TNI harus meniti karir dari bawah dan ikut pendidikan perwira? Memang benar semua Panglima TNI harus meniti karir dari bawah dan ikut pendidikan perwira. Kecuali Pangsar Jenderal Sudirman, yang lainnya meniti karir dari bawah. Agak sulit menjelaskan kalau melihatnya dengan situasi zaman dulu. Lebih enak jelaskan yang sekarang. Karena mekanisme pembinaan karir, Binkar, perwira TNI sudah bagus. Sebelum saya jelaskan panjang lebar, akan saya tegaskan bahwa tidak ada karbitan di dalam Binkar perwira TNI. Ada 3 komponen untuk jawab pertanyaan di atas, yaitu pendidikan, jenjang jabatan, dan kompetensi. Biar lebih mudah, saya contohkan perwira lulusan Akademi TNI setelah menempuh pendidikan dasar militer di masing-masing Akademi Angkatan. Akmil untuk AD, AL untuk AL dan AAU untuk AU, selama 4 tahun. Maka seorang perwira muda berpangkat letda akan memimpin unit kecil di satuannya. Kalau di TNI AD adalah sebagai komandan peleton beranggotakan kurang lebih 30 orang. Mulus gitu saja? Tidak juga. Anak-anak muda yang baru berusia berkisar 22-25 tahun. Tergantung usia berapa dia masuk, akan memimpin para anggota yang lebih berpengalaman di medan penugasan. Ada banyolan bahwa mereka bahkan memimpin orang-orang yang kadang cocok untuk jadi mertua-mertua mereka. Lebih kompleks lagi, dia tidak hanya memperhatikan anggotanya yang sekitar 30 orang itu saja, tapi juga memperhatikan keluarga anak buahnya. Ada banyolan lagi. Kadang anak-anak muda tanggung yang belum menikah ini bahkan mau gak mau harus paham juga kalau ada anggotanya yang punya masalah keluarga. Semua perwira TNI begini? Ya, tentu saja. Apalagi kalau dia lulusan Akademi TNI. Yang membedakan hanya jabatannya dan sifatnya. Kalau letda di kapal perang biasanya jabatannya perwira divisi. Simplenya, anak-anak muda ini mulai diberi tanggung jawab terhadap alat dan peralatan yang diamanahkan ke mereka dan anggota yang dipercayakan ke mereka untuk dibina. Pendidikan pengembangan untuk mendukung penugasan wajib diikuti agar perwira-perwira muda ini bisa terus naik jabatan dan pangkat. Biasanya begitu mereka naik letu, pendidikan spesialisasi ataupun kecabangan. Dan ini sangat teknis sekali. Sifatnya refreshing ilmu yang sudah didapatkan di akademi. Misalnya Dikspespasa, senjata atas air, bagi seorang letu TNI AL. Maka dia akan belajar macam-macam rudal ataupun meriam hingga detail. Dikspespa ini diperlukan sebagai syarat untuk naik kapten. Pada tataran kapten, mereka sudah menjadi komandan kompi, dengan anggota kurang lebih 100-150 orang, dan dikri menjadi kepala departemen. Mohon maaf, saya agak kurang tahu Binkar perwira pertama di lingkungan TNI AU. Selanjutnya mereka harus mengikuti pendidikan lanjutan di Kelapa, sebagai syarat naik mayor. Pendidikan ini bersifat taktis, jadi berbeda dengan pendidikan dokter. Misalnya, tolong ralat saya bila saya salah, yang pendidikan spesialisnya semakin detail di satu bidang. Kalau di tentara justru kebalikan. Detail teknis adalah jatah para perwira muda. Jadi, selesai di Kelapa, para perwira ini bisa menjabat sebagai wadenyen atau perwira staf brigade, di AD, atau jadi palaksa, setingkat kalau di TNI AL. Apakah masih ada jenjang pendidikan lagi? Tentu ada. Sekolah staf dan komando dimiliki setiap angkatan. Foto di atas adalah Sesko TNI AL, Seskoal. Para perwira di sini sudah mulai belajar hal-hal yang bersifat strategis. Silahkan kalau mau diskusi dengan para perwira yang sedang atau pernah sekolah di sini tentang situasi nasional dan sebagainya. Karena mereka juga mulai diajarkan tentang ekonomi, politik, dan lain-lain yang sama sekali di luar hal-hal militer. Beberapa perwira dikirim juga ke Sesko Command and Staff College di luar negeri. Para lulusan Sesko Command and Staff College, CSC, ini biasanya sudah berwawasan cukup luas dan berpikir matang. Di Sesko bahkan diajarkan agar perwira siswa tuning dengan situasi politik global. Selesainya mereka Sesko, maka umumnya para perwira ini akan menjabat sebagai Danyon, AD, dan Kri, AL, dan Skuadron, AU,
dan mereka eligible untuk berpangkat letkol. Tapi tunggu dulu. Biasanya mulai jabatan-jabatan Danyon atau Dankri ini ada yang namanya uji kompetensi. Seterusnya mereka para letkol ini berkarir. Biasanya setelah Danyon menjadi Dandim. Setelah Dankri ada yang jadi Dan Lanal, Komandan Pangkalan TNI AL. Yang AU ada yang jadi Dan Lanut. Di tingkat Forkopimda mereka akan berinteraksi dengan kolega mereka, para bupati maupun anggota DPRD, yang duduk di jabatan tersebut karena sistem politik yang ada. Saya tidak mau ngejudge, tapi hanya berharap, para bupati, DPRD yang duduk karena basis pendukung dan merupakan produk pilkada, pileg, mau dan mampu untuk mengimbangi para perwira TNI yang karir dan jenjang pendidikan yang dilalui begitu panjang. Hanya untuk setara dengan bupati dan DPRD tersebut. Para perwira ini terus berkarir hingga kolonel. Dan barulah mereka akan bersaing untuk masuk sekolah terakhir, yaitu Sesko TNI. Apa yang dipelajari? Wah, sudah lebih kompleks tentunya. Demikian sampai mereka yang terpilih akan disekolahkan bersama-bersama dengan beberapa pejabat sipil di Lemhanas. Terus para perwira ini berkarir di antara mereka ada yang menjabat sebagai Panglima Kotama dan akhirnya ada yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan dan Panglima TNI. Jadi ada 3 kesimpulan. 1. Di bidang pendidikan. Maka pendidikan perwira bagaikan piramida terbalik. Semakin tinggi maka akan semakin hal-hal umum yang dipelajari. Kebalikan dengan seorang mahasiswa yang ambil program doktoral. Maka ilmu yang dipelajari mungkin akan sangat teknis sekali. 2. Masalah karir. Maka tidak ada seorang Pangdam, misal, yang tidak pernah menjadi seorang Danyon, Danki dan seterusnya. Tidak ada yang ujung-ujungnya, semua pernah merasakan dari bawah. Sekali lagi mohon maaf. Bisa jadi ada bupati yang mungkin saja. Saya ulangi mungkin saja. Dan saya minta maaf bila ada yang tersinggung, yang tidak atau belum familiar dengan birokrasi kepemerintahan. 3. Dan untuk jabatan-jabatan level pimpinan, akan ada uji kompetensi. Sampai level Panglima pun ada fit and proper test. Sehingga yang pegang tongkat komando memanglah diharapkan orang-orang yang kompeten. Demikian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. CMIIW. Tambahan. Oh ya, saya perlu menambahkan bahwa setiap jenjang pendidikan tersebut ada seleksinya yang item seleksinya sama dengan waktu mereka masuk untuk menjadi Taruna Akademi TNI. Jadi benar-benar terpilih. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Ibu Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.